Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Kosani dengan NPM 2321020127 dari kelas HTNE jurusan Hukum Tata Negara semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, yaitu dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Muhammad Irfan SHI MSy. Saya akan membahas kelompok 2, yaitu tentang surat gugatan dan surat kuasa, yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Pengertian surat kuasa. Dalam praktik hukum, surat kuasa merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi dasar wewenang bagi seseorang untuk bertindak atas nama seorang lain. Dalam pasal 1792 KUHP Perdata menyebutkan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisi pemberian kuasa dari seorang kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa penyelenggaraannya suatu urusan. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa surat kuasa ini bersifat kontraktual, lahir dari adanya kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Surat kuasa juga merupakan perjanjian konsensual yang artinya sah sejak tercapainya kata sepakat. Meskipun belum diwujudkan dalam bentuk tertulis, akan tetapi dalam praktik beracara di pengadilan, surat kuasa wajib dituangkan secara tertulis, jelas dan tegas. Dan pengertian surat gugatan. Pengertian gugatan secara etimologis, kata gugatan berasal dari kata dasar gugat yang berarti menuntut, mempersoalkan, atau meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks hukum, gugatan adalah tindakan hukum yang diajukan oleh seseorang, yaitu penggugat, kepada pengadilan untuk menuntut hak atau kepentingannya yang dianggap dilanggar oleh pihak lain, yaitu tergugat. Gugatan juga merupakan pintu awal dalam proses peradilan perdata. Karena tanpa adanya gugatan, hakim tidak dapat memeriksa maupun memutus suatu perkara. Hal ini sejalan dengan asas nemo judex sin actore, yang berarti hakim tanpa adanya gugatan, adanya penggugat adalah contoh. Selanjutnya, pengertian gugatan. Secara etimologis, kata gugatan berasal dari kata dasar gugat yang berarti menuntut, mempersoalkan, atau meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks hukum, gugatan adalah tindakan yang akan diajukan oleh seseorang penggugat kepada pengadilan untuk menuntut hak atau kepentingannya yang dianggap dilanggar oleh pihak lain atau tergugat. Dan gugatan juga merupakan pintu awal proses peradilan perdata. Karena tanpa adanya gugatan, hakim tidak memeriksa maupun memutus suatu perkara. Hal ini sejalan dengan asas nemo judex sin actore, yang berarti tidak ada hakim tanpa adanya permohonan atau tuntutan dari pihak yang bersangkutan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gugatan. Gugatan adalah permohonan yang diajukan oleh seorang, yaitu penggugat, kepada pengadilan untuk meminta putusan atau keputusan terkait dengan suatu sengketa atau permasalahan hukum. Dan ada pun juga tujuan gugatan itu, yang pertama
Pertama, menyelesaikan sengketa. Gugatan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum antara dua pihak atau lebih. Dan yang kedua, hukum pelaku, menghukum pelaku. Dalam gugatan pidana, tujuan gugatan adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana supaya mendapat efek jerah. Yang ketiga, melindungi hak. Gugatan dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok yang dirugikan. Dan ada pun juga syarat gugatan. Yang pertama, kewenangan pengadilan. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Dan yang kedua, kapasitas penggugat. Penggugat harus memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan. Dan yang ketiga, ada dasar gugatan. Gugatan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya penjelasan surat kuasa. Surat kuasa adalah dokumen yang sah yang memberikan surat kuasa kepada seseorang atau pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama Anda. Dan ada pun juga jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama, ada surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini memberikan wewenang luas kepada penerima kuasa untuk melakukan berbagai tindakan hukum atas nama Anda. Dan yang kedua, ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus memberikan wewenang terbatas kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama Anda. Dan ada pun juga fungsi surat kuasa. Yang pertama, mengatasi keterbatasan, memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi atau tindakan hukum meskipun Anda tidak dapat hadir secara langsung. Dan yang kedua, mengamanahkannya, memberikan kepercayaan kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama Anda. Dan yang ketiga, menghindari kesulitan dalam biaya yang terkait dengan kehadiran langsung dalam suatu transaksi atau tindakan umum. Nah, dan adapun isi surat kuasa, yang pertama itu adalah identitas pemberi kuasa, yaitu nama, alamat, dan identitas lainnya dari pemberi kuasa. Yang kedua, identitas pemberi kuasa, penerima kuasa, identitas penerima kuasa, nama, alamat, dan identitas lainnya dari penerima kuasa. Dan ketiga, ada uraian kuasa, jelas dan spesifik tentang wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa, tempat masa berlaku, tanggal dan mulai akhir berlaku. Dan yang terakhir, ada pun juga prosedur pembuatan surat kuasa. Pertama, buat dokumen, buat surat kuasa dengan jelas dan spesifik tentang wewenang yang diberikan. Yang kedua, ada tanda tangan surat kuasa di hadapan notaris atau saksi. Yang ketiga, yaitu pengesahan surat kuasa oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Dasar hukum surat kuasa di Indonesia. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, yaitu mengatur tentang kuasa dan surat kuasa dalam pasal 1792 dan 1813. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yaitu mengatur tentang perbuatan pengesahan surat kuasa oleh notaris. Dan yang terakhir, yang ketiga, peraturan pemerintah dan peraturan menteri mengatur tentang prosedur dan tata cara pembuatan surat kuasa. Dan dasar hukum surat gugatan di Indonesia adalah yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur tentang prosedur gugatan perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan wewenang pengadilan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu mengatur tentang prosedur gugatan pidana. Baik, bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai hubungan antara surat kuasa dan gugatan, dapat ditarik beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, gugatan merupakan sarana utama untuk atau dalam hukum acara perdata untuk menuntut hak yang dilanggar, sekaligus menjadi dasar bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Tanpa adanya gugatan,
hakim tidak dapat menjalankan fungsinya sesuai asas nemo iudexit actore, tidak ada hakim tanpa penggugat. Dan yang kedua, surat kuasa merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan formal kepada seorang advokat atau kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam proses beracara. Surat kuasa khusus sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR dan pasal 1792 KUHP Perdata adalah syarat mutlak bagi sahnya perwakilan hukum. Yang ketiga, hubungan antara surat kuasa dan surat gugatan adalah hubungan yang bersifat simbiotik dan saling melengkapi. Gugatan menjadi aspek substansial dalam menuntut hak, sementara surat kuasa menjadi dasar formal agar gugatan dapat diajukan oleh kuasa hukum. Ketiadaan salah satunya akan mengakibatkan proses hukum menjadi cacat formil dan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Yang terakhir, keberadaan surat kuasa dalam gugatan tidak hanya memperkuat legitimasi hukum kuasa, tapi juga mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, surat kuasa dan gugatan bersama-sama merupakan pilar penting dalam menjamin tercapainya tujuan hakim. Maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Dengan zikir kita tenang, dengan fikir hidup kita tertata, dengan amal soleh insyaallah menuju surga. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.